Halo Pak D Lover, ketemu lagi ya sama Pak D. Dan seperti biasa, kali ini Pak D bakal mendongeng sebuah alur cerita dari film-film yang kalian request. Dan untuk hari ini requestan datang dari teman kita yang satu ini. Dia merequest sebuah film yang berjudul Dead or Alive. Film ini adalah film action fighting yang merupakan live action dari game yang berjudul sama. Kalau kalian pernah main gamenya, mungkin kalian nggak bakalan asing ya dengan berbagai karakter di film ini. Jadi langsung saja kita masuk ke video. Silakan klik dulu tombol subscribe-nya, klik. Kalau sudah, silakan duduk yang manis, jajar yang rapi, siapkan marimas rasa jeruk, pisang suju, Timex, dan Pak D, puter intro nih Pak D. Film ini dimulai dengan pengenalan beberapa tokoh utamanya. Dimulai dari yang pertama, dia ini adalah putri dari kerajaan Halu yang bernama Kasumi, dan juga pengawalnya yang bernama Hayabuchin. Nah, Kasumi ini punya kakak yang bernama Hayate. Tapi selama 1 tahun ini dia dinyatakan meninggal karena tidak diketahui keberadaannya setelah ia mengikuti sebuah turnamen yang bernama Dead or Alive. Namun Kasumi nggak percaya kalau kakaknya itu sudah mati dan berniat untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi niatnya ini dihalangi oleh semua anak buahnya termasuk Ayane. Karena jika Kasumi sampai meninggalkan kerajaan ini, maka Kasumi akan dianggap berkhianat dan tidak akan menjadi putri di kerajaan tersebut lagi. Tapi hal itu tidak menghentikannya dan tetap memutuskan untuk pergi mencari kakaknya. Kasumi dengan cepat menginjak-injak kepala para anak buahnya, kemudian dia mencolot dan terbang menggunakan layangan, kayak ninja Hatongsis ya. Dan film ini pun dimulai. Urip apa mati Kemudian muncul dua buah tadinya. Muncul seorang cewek. Dia ini adalah pegulat profesional yang bernama Tina Armstrong. Dan di sini Tina yang sedang nyantai di sebuah perahu getek tiba-tiba diserang oleh beberapa orang perompak ecek-ecek. Dan tentunya mereka dibabat habis sama Mbak Tina Toon. Karakter selanjutnya adalah seorang pencuri yang bernama Christy. Dan di sini Christy sedang mau ditangkap sama polisi. Tapi karena Pak Polisi terpukau dengan kemelohean tubuh Christy, akhirnya Christy ini pun berhasil lolos dari jeratan hukum. Dan itu tadi adalah beberapa karakter utama di film ini yang sekarang sudah pada berkumpul dengan beberapa karakter lainnya di dalam sebuah pesawat. Mereka ini sedang menuju ke sebuah pulau terpencil untuk mengikuti acara turnamen Dead or Alive yang memperebutkan hadiah sebesar 10 juta dolar. Dan di sini mereka diharuskan untuk terjun dari pesawat ala PUBG atau FF ya. Nah, setelah sampai di tujuan, mereka kemudian disambit oleh Helena. Dia ini adalah salah satu peserta, tapi ayahnya dulu yang sekarang sudah meninggal adalah pencetus terciptanya turnamen ini. Dan Helena kemudian mengajak mereka berkeliling. Setelah itu, mereka semua dipertemukan dengan pimpinan penyelenggara turnamen ini yang bernama Victor Donovan. Mereka semua kemudian di-scan untuk melihat tingkat tingkat kebugaran fisik mereka. Nah, setelah itu mereka disuntik dengan cairan kenikmatan yang berisi nanobot yang berfungsi untuk memantau status fisik mereka secara live. Dan semua itu bisa dipantau dengan komputer yang dikelola oleh seorang kutu buku yang bernama Weatherby. Keesokan harinya, semua peserta ini berlatih sesuai dengan teknik bela diri mereka masing-masing. Mulai dari Hayabuchin yang berlatih menggunakan dual vibrator atau nunchaku, Tina yang sedang nyepaki guling yang tidak bersalah, Kasumi yang memperkuat teknik totok syaraf yang dipelajarinya dari klinik Tongfang, sementara Helena cuma asik muter-muter dengan sempak ajaibnya.
Nah, keunikan dari turnamen ini adalah pertarungannya bisa terjadi kapan saja. Dan di sini mereka diberikan sebuah gelang yang berfungsi untuk menunjukkan siapa lawan mereka. Mereka semua kemudian bertarung dengan lawan yang ditentukan, dan di hari pertama ini pemenangnya adalah Bayman, Mbak Semlohe, Hayabuchin, dan Helena. Setelah itu, Mbak Semlohe yang sedang istirahat bareng pacarnya yaitu Max, mereka berdua ini sama-sama pencuri ya. Dan Max mengatakan bahwa sebenarnya di tempat ini terdapat uang sebesar 100 juta dolar yang jelas lebih besar dari nilai hadiah utamanya yo. Dan menurut Max bahwa ayah Helena yang menjadi pendiri turnamen ini, dia yakin bahwa Helena lah yang menjadi kunci dari harta tersebut. Namun Max masih belum mengetahui lebih jelasnya. Dan karena pikiran nggak bisa plong sebelum melakukan hodong, jadi mereka pun melakukan acara tebar-tebar benih kehidupan. Sementara itu, Kasumi sedang melawan Leon. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Kasumi. Besoknya di hari kedua, Tina yang sedang mencoba promo akupuntur dari Kasumi tiba-tiba ditantang oleh Bass. Dia ini adalah ayahnya ya, yang juga seorang pegulat profesional. Dan pertarungan ini pun dimulai. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Tina. Setelah itu, Victor memberikan waktu istirahat kepada para petarung untuk memulihkan stamina. Dan di sini mereka menggunakannya dengan bersantai-santai sambil main bola voli pantai. Ya, meskipun Pak D agak bingung ya dengan permainan ini, karena bolanya itu terlalu banyak loh. Toew gitu. Takut salah nyemes Pak D. Sementara itu, Victor yang perhatiannya teralihkan oleh bola toew tadi, Hayabuchin diam-diam berusaha menyelinap masuk ke tempat Victor untuk mencari informasi. Namun sayangnya karena Hayabuchin kebanyakan makan micin, akhirnya dia justru terkena jebakan Victor. Keesokan harinya di hari ketiga, Tina bertarung melawan Zack. Dan pertarungan ini dimenangkan oleh Tina. Di pertarungan penyisihan terakhir, Mbak Semlohe dipertemukan dengan Helena. Dan bermodalkan sempak ajaib, pertarungan Ero kemudian dimulai. Dan meskipun sama-sama seksi, tapi tingkat kekenyalan membuktikan bahwa Mbak Semlohe adalah pemenangnya. Namun di balik semua itu, tujuan Mbak Semlohe sebenarnya adalah mencoba melihat tato yang ada di belakang leher Helena. Karena itu adalah kunci dari harta yang ditarget olehnya dan juga Max. Dan kini jumlah peserta hanya tinggal 4 orang saja, yaitu Kasumi, Hayabuchin, Tina, dan Christy. Namun Hayabuchin yang telah menghilang dari kemarin membuat mereka bertiga mencoba mencarinya. Mereka kemudian datang ke tempat Victor dan di sini mereka menemukan Hayabuchin yang sedang rebahan. Tapi sayangnya itu juga adalah jebakan yang sudah disiapkan oleh Victor.
Sementara itu, Weatherby yang sedang ngobrol dengan Helena kemudian mengungkapkan sebuah fakta bahwa sebenarnya dulu ayah Helena itu mati dibunuh oleh Victor karena ayah Helena tidak setuju dengan rencana jahat Victor di dalam turnamen ini. Victor yang mendengar percakapan tersebut kemudian menyuruh para geng Dal Kenyot untuk membunuh mereka berdua. Helena berhasil mengalahkan semua geng Dal Kenyot tersebut dan bergegas menuju ke tempat Victor menggunakan sebuah jalan rahasia yang kemudian diikuti oleh Max. Sementara itu, keempat petarung yang kini tengah ditahan, kemudian muncul Victor yang menunjukkan rencana sebenarnya diadakannya turnamen ini. Victor kemudian mengeluarkan alat Doraemon yaitu kacamata merek Swallow. Dan dengan kacamata ini, Victor bisa berpura-pura menjadi tukang pijet. Enggak. Ini kacamata canggih ya ceritanya. Dan dengan kacamata ini, Victor bisa mendownload data dari nanobot yang ada di tubuh para petarung, yang kemudian membuat Victor memiliki kemampuan bertarung dari para petarung tersebut secara instan. Dan ternyata Hayate yang selama ini dianggap telah meninggal itu masih hidup dan ditahan oleh Victor. Karena Hayate adalah pemenang dari turnamen di tahun sebelumnya, sehingga Victor ini terobsesi untuk mengalahkannya. Victor kemudian menantang Hayate dengan keselamatan para petarung tersebut sebagai taruhannya. Dan kacamata ini bukan cuma hanya memberikan kemampuan bertarung instan, melainkan juga mampu memprediksi gerakan lawannya. Dan pertarungan mereka pun dimulai. Hayate di sini kalah dan terlempar keluar, namun untung saja dia berhasil diselamatkan oleh Ayane. Sementara itu, Max yang telah menemukan tempat harta tersebut kemudian mencoba mengambil semua uangnya. Sayangnya, kemudian muncul Bayman yang merupakan anak buah Victor yang menghentikannya. Victor yang kini tengah mengupload data petarung tersebut ke semua pembelinya di seluruh dunia, namun Weatherby berhasil menghentikannya di detik terakhir. Dan Victor kemudian menuju ke tempat Weatherby dan langsung menghajarnya. Victor kemudian mengaktifkan bom untuk menghancurkan tempat ini dan dia segera keluar. Tapi Weatherby yang setengah sadar kemudian berhasil membebaskan para petarung tadi yang kemudian mengejar Victor. Dan kemudian terjadilah pertarungan terakhir. Para petarung ini hampir saja kalah, namun Mbak Semlohe berhasil menendang Victor yang kemudian membuat kacamatanya terjatuh. Victor yang berusaha melarikan diri kemudian dihentikan oleh Hayate dengan teknik totok syaraf klinik Tongfangnya, kemudian dikombo dengan teknik tusuk jarum pentul milik Kasumi yang membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, bom yang sudah hampir meledak kemudian membuat mereka harus segera pergi melompat dari tempat tersebut. Bom pun kemudian meledak dan Victor akhirnya modiar. Beberapa saat kemudian muncul perompak di awal-awal film tadi yang berusaha menjarah tempat tersebut. Tapi wajah mereka seketika berubah ketika tahu kalau itu adalah Tina yang menghajarnya tadi. Semua tokoh utama kita akhirnya berhasil selamat dan film ini pun berakhir.
Menurut Pak D endingnya sudah cukup jelas ya. Jadi meskipun kalian nggak paham dengan gamenya, pas nonton film ini juga nggak bakalan terlalu bingung-bingung amat kok. Tapi kalau kalian masih merasa ada yang kurang dengan endingnya, itu karena film ini nyambung dengan gamenya. Jadi ini kayak pengenalan tokoh lebih mendalam gitu sebelum main gamenya. Jelas ya. Jadi ya cukup sekian, dan jika kalian masih pengen mendengarkan suara Pak D, kalian bisa melakukannya dengan cara mengklik salah satu video yang muncul di layar kalian saat ini. Oke wes, terima kasih dan sampai jumpa di tongkrongan selanjutnya masih bersama Pak D. Bye bye.